Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Run part yang ketiga. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian nggak mau kepala kalian botak depan, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya. Di Manhwa Period. Dongse yang panik langsung berusaha menyadarkan si Qian. Lalu bocil kacamata menenangkan Dongse dengan bilang kalau dirinya akan lapor ke Pak Guru dan dokter sekolah. Lalu Dongse menengok ke arah gengnya bocil sombong sambil berteriak, "Apa kalian berniat membunuhnya?" Bocil sombong agak terkejut dengan kemarahan Dongse. Lalu dia bilang, "Ya salahnya sendiri main-main denganku. Kedua orang tua bos kami itu Rune Warrior rank E loh. Apa kau pikir kami takut padamu?" ucap anak buah si bocil sombong. "Bodoh amat, mamam nih," teriak Dongse. Dan dawas, gigi bocil sombong langsung rontok. Bocil sombong gak terima dipukul sama Dongse. Lalu Dongse menegaskan kalau akan menghajar bocil sombong lagi sampai mampus. Kemudian Pak Guru muncul dan menghentikan Dongse. Mengecek kondisi si Qian lebih penting daripada ngurusi cecunguk-cecunguk itu, batin Dongse. "Lihat aja kau Dongse, akan aku aduin kejadian ini sama papa mamahku," ucap bocil sombong sambil dibopong pergi sama anak buahnya. Alhamdulillahnya kondisi si Qian tidak terlalu parah. Dia hanya pingsan akibat arus listrik dan akan pulih kembali setelah istirahat. Lalu Pak Guru bertanya, kenapa Dongse sampai memukul Fang Ji? Bocil kacamata membela Dongse karena yang memulai duluan adalah mereka. Pak Guru sebenarnya bersyukur karena kondisi si Qian tidak terlalu parah. Tapi dia sedikit khawatir dengan Dongse. Lalu Pak Guru menjelaskan kalau kedua orang tua dari Fang Ji merupakan Rune Warrior rank E yang memiliki pengaruh besar di distrik Qingxi. Dan karena Dongse sudah menghajarnya, orang tuanya tidak akan tinggal diam. Terus Pak Guru menenangkan Dongse dengan bilang kalau dirinya akan berusaha mengatasi masalah ini dan menyuruh Dongse untuk pulang dan tinggal di rumah selama beberapa hari ke depan. Kemudian Dongse pun meminta maaf ke Pak Guru atas masalah yang terjadi barusan. Setelah itu si Qian langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Bocil kacamata yang khawatir dengan Dongse langsung ditenangkan olehnya dengan bilang kalau dirinya akan menjadi Rune Warrior dan akan menunjukkan keadilan pada orang-orang itu. "Tapi afinitas runmu kan cuma 27% bang," ucap bocil kacamata. "Sialan kau. Pokoknya nggak usah khawatir dengan kucil," ujar Dongse. "Oke bang, hati-hati ya bang," ucap bocil kacamata sambil melambaikan tangan. 27% gundulmu. Aku sudah punya kekuatan sistem. Menjadi Rune Warrior itu sudah menjadi hal yang pasti, batin Dongse. Setelah itu panel memperlihatkan kelompok gangster. Mereka sudah sampai di rumah Dongse. "Bos, perlu manggil orang lagi kah?" tanya si rambut cepak. Dan dawas, "Emang butuh berapa orang buat ngurusin satu loli lumpuh blok?" ujar bos geng. Lalu kedua anak buah bos geng mulai memeriksa keadaan di dalam rumah. "Sepi bos, kayaknya dia lagi sendirian deh," kata si botak gendut. Dan mereka pun langsung menekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan updatean video terbaru dari manhwa ini. "Siapa tuh? Masa iya sih kakak udah pulang?"
Kayaknya nggak mungkin deh. Lagian kan kakak bawa kunci. Ngapain mencet bel? Ucap Xiaoxi. Lalu dari luar ada yang teriak-teriak. Dan saat diperiksa Xiaoxi, sudah terlihat 3 om-om yang bilang, "Kami dari aplikasi pinjol, mau nagih utang, cepat buka pintunya." "Aku dan kakakku nggak pernah utang ke pinjol," teriak Xiaoxi. "Kalau bilang dari pinjol, ya jelas kagak bakalan dibukain, blok. Sini biar gua yang ngomong," ucap si rambut cepak. "Adik kecil, bukain pintunya dong." "Tenang aja, om-om ini bukan dari pinjol kok. Bukain pintunya ya sayang," kata si rambut cepak. "Sayang dengkulmu kopong. Pergi aja kalian, om-om gak jelas," teriak Xiaoxi dari dalam rumah. Tiba-tiba dawak. Karena udah gak sabar, bos geng pun langsung mendobrak pintu dan membuat Xiaoxi terjatuh. "Woi Loli, siapa namamu?" tanya bos geng. Lalu Xiaoxi menyebutkan namanya. Dan diketahui juga kalau Xiaoxi ternyata bukan adik kandungnya Dongse, melainkan adik asuhnya. Karena itulah nama depan mereka berbeda. Kemudian si botak gendut lapor kalau dia tidak bisa menemukan barangnya. Dan setelah itu bos geng langsung mengancam Xiaoxi menggunakan pisaunya. Dia bertanya, di mana barang itu berada. Xiaoxi langsung nangis dan bilang kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Lalu bos geng melihat boneka T-Rex kesayangan Xiaoxi. Dan dia pun langsung merusak boneka itu yang membuat Xiaoxi sedih. "Makanya jangan main-main denganku, Loli sialan," ujar bos geng. "Hoi bangsat, lu apain adik gua?" teriak Dongse yang udah nyampe rumah. "Lepasin dia, urusan kalian denganku," ucap Dongse. Lalu si rambut cepak dan si botak gendut ngasih tahu bosnya kalau anak yang ada di depannya ini bernama Dongse. "Jadi kau ya yang membuatku kerepotan," ujar bos geng. Lalu bos geng mengancam Dongse buat ngasih barangnya. Kalau nggak dikasih, bos geng bakal bikin mampus Dongse sama Xiaoxi. Lalu Dongse bilang kalau barangnya ada di ruang penyimpanan, sambil ngasih tahu tempatnya ke si bos geng. Walah, di sana toh. Pantesan si botak gendut sama si rambut cepak kagak bisa nemuin. Kemudian bos geng langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk mengambilnya. Setelah mendobrak pintu, mereka berdua akhirnya menemukan barangnya. Dan setelah bos geng mengeceknya, cuman ada 2 telur aja. Lalu Dongse menjelaskan kalau telur yang satu lagi udah netes. Tapi bos geng nggak percaya. Telur yang netes itu adalah telur Bone Spider rank C. Kalau netes, mana mungkin Dongse masih sehat walafiat. Brengsek, nih orang nggak bakal percaya omongan gua, batin Dongse. Lalu dengan tatapan tajam, bos geng menyuruh Dongse mengembalikannya. Kalau enggak, Xiaoxi bakal dibikin mampus. Xiaoxi pun langsung menggigit tangan si bos geng. "Loli sialan, mampus kau!" teriak bos geng sambil memukul Xiaoxi. Dan dawas, Dongse berhasil menyelamatkan Xiaoxi tepat waktu. "Botak gendut, rambut cepak, hajar dia!" teriak bos geng. "Ku bikin mampus kau!" teriak si botak gendut sambil melompat menyerang Dongse. Dengan sigap Dongse bisa menghindarinya. Lalu si botak gendut heran, kenapa tiba-tiba Dongse punya refleks yang bagus. Ternyata saat perjalanan pulang, Dongse udah minum potion dan meningkatkan stat agility miliknya. Dan kita langsung diperlihatkan stat Dongse yang sudah meningkat. Pertarungan sengit antara si botak gendut melawan Dongse pun dimulai. Dongse yang sudah meningkatkan stat agility-nya merasa kalau dirinya tidak mengalami masalah ketika melawan Rune Warrior rank F.
Brengsek, lincah banget lunjir. Istirahat dulu, nafas dulu bos, ucap si botak gendut yang udah ngos-ngosan. Botak gendut gak guna, kata bos geng sambil mengaktifkan rune weapon miliknya. Siap-siap mampus kau bocah tengik, teriak bos geng. Melihat itu, Dongse merasa kalau si bos geng ini cukup kuat. Mungkin bisa setara sama Paman Zhao. Dan ditodong pistol rune begitu, Dongse berusaha meyakinkan bos geng kalau telurnya benar-benar menetas. Bos geng masih kekeh nggak percaya. Pemilik asli telur ini adalah putra dari anggota parlemen. Dia menegaskan kalau telur-telur itu adalah masa depannya. Lalu Dongse bilang kalau memelihara telur bis di dalam kota itu melanggar hukum. Tapi bos geng membalas kalau hal itu bukan urusan anak SMA kayak Dongse. Lalu Xiaoxi melihat kalau salah satu telur mulai menetas dan berusaha ngasih tahu kakaknya. Nanti dulu Xiaoxi, tapi ini udah gawat loh, ucap Xiaoxi. Dan krak, telur pun menetas. Apa? Itu benar-benar netes anjir, batin si bos geng yang hampir nggak percaya. Dan yang menetas barusan adalah telur bayi Dark Skull Viper yang merupakan rune beast rank C. Dan meskipun baru netas, kekuatannya udah setara dengan rune beast dewasa rank E. Dan dowor, bos geng langsung menembaknya dengan pistolnya. Tapi ular itu tidak kenapa-napa. Ular itu marah dan balik menyerang si bos geng. Dan dowar, si bos geng langsung terhempas. Sialan, gara-gara nih rumah terlalu kecil, gua jadi nggak bisa full power, batin si bos geng. Kemudian Dongse mengajak Xiaoxi buat kabur dari sana. Dan Dongse merasa kalau dirinya tidak akan seberuntung saat melawan Bone Spider dulu. Jadi daripada melawan, dia lebih memilih kabur bersama adiknya. Dan saat mau kabur, si ular langsung menghalangi jalannya. Sialan, jadi nggak ada pilihan lain selain melawannya ya, ujar Dongse. Tiba-tiba pergerakan si ular jadi aneh. Dan ternyata itu gara-gara kekuatan milik Xiaoxi. Mustahil, apa Xiaoxi ini seorang Beastmaster? Kata Dongse yang masih heran. Lalu kita dijelaskan kalau seorang Beastmaster itu adalah seorang jenius yang lahir dengan 100% afinitas rune. Dan hanya satu dari puluhan ribu rune warrior yang menjadi Beastmaster. Kemampuan mereka adalah bisa berbicara dengan rune beast dan memanipulasi mereka untuk bertarung bersama. Lalu Dongse menjelaskan kalau kelemahan ular itu adalah rune yang ada di dahinya. Tanpa senjata rune, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkannya. Lalu Dongse menyuruh adiknya untuk membuat si ular menyerang ketiga gangster tersebut. Karena dirasa si ular tidak bisa ditangani oleh mereka bertiga, bos geng pun menyuruh si rambut cepak dan si botak gendut untuk mundur. Lalu Xiaoxi mulai fokus, dan akhirnya dia berhasil memanipulasi si ular. Dan setelah itu si ular mulai mengeluarkan serangan kuat. Itu Dead Cannon. Pasti mampus tuh si loli sialan sama si Dongse, ucap si bos geng. Tiba-tiba si ular berbalik. Lu, kok malah kesini jir? Teriak si bos geng dalam hati. Si ular pun langsung menembakkan Dead Cannon ke si bos gangster. Untungnya si bos geng berhasil menghindarinya. Dan dowar, apaan tuh? Teriak netizen di luar sana. Wah, Xiaoxi GG, teriak Dongse. Setelah itu Xiaoxi mulai kelelahan dan dia pun pingsan karena kecapean. Meskipun masih bocil, nih anak hebat juga bisa memanipulasi si ular itu. Moga-moga aja dia nggak kenapa-napa, batin Dongse. Dasar bangsat, umpat si bos geng.
Dan terlihat kepala si bos geng yang jadi botak. Ini adalah karma karena dia sudah menganiaya Loli. Lalu si bos geng mengamuk dan menembaki si ular dengan membabi buta. Si ular yang ditembaki terus-terusan cuma bisa mendesis. Dan dor! Run yang ada di dahinya pun hancur dan membuatnya langsung mokat seketika. Run itu adalah sumber kehidupan si Rune Beast. Jika itu hancur, maka Rune Beast akan mokat. Dan karena itulah biasanya seekor Rune Beast akan menjaga runnya baik-baik. Dan karena si ular masih bayi, jadinya dia ceroboh dan alhasil runnya pun terkena serangan. Mampus kau! Inilah akibatnya karena membuatku botak, teriak si bos geng. Lalu ada yang tiba-tiba datang. Dan saat bos gangster menengok, ternyata itu adalah Paman Zhao. Dia bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Sontak si bos geng langsung menyembunyikan pistolnya. Paman Zhao bertanya apa yang sedang dilakukan Jia Wenlong di sini. Si bos geng menjawab kalau dirinya hanya menyapa dan memberikan keramahan pada Dongse dan adiknya. Tapi si botak gendut malah bilang kalau mereka datang buat ngasih pelajaran ke si Dongse. Dasar goblok! Teriak si bos geng sambil membogem si botak gendut. Kenapa si Zhao Wude ini datang? Merepotkan, batin si bos geng. Aku nggak tahu apa tujuanmu, tapi kalau kau mau melukai Dongse dan Xiaoxi, langkai dulu mayatku, ucap Zhao Wude pada si bos geng. Ngomong apa kamu? Aku kesini untuk menebar kebaikan. Kau tenang aja, ucap si bos geng. Kebaikan yang kayak apa bos? Tanya si botak gendut. Kasihkan duit BLT yang kuberikan tadi pada Dongse, teriak si bos geng. Tapi itu kan jatah BLT ku bos, ucap si botak gendut. Si botak gendut pun akhirnya memberikan duit jatah BLT-nya dengan rasa nggak ikhlas ke Dongse. Besok-besok aku akan bagi-bagi BLT lagi. Sampai jumpa, ucap si bos geng yang pergi bersama anak buahnya. Brengsek, mereka mengancamku ya. Dasar para keparat sialan, batin Dongse. Lalu Paman Zhao bertanya, apa Xiaoxi baik-baik saja? Dan Dongse menjawab kalau Xiaoxi cuman shock gara-gara ulah ketiga gangster yang tadi. Sebaiknya aku nggak bilang kalau Xiaoxi ini punya kemampuan Beastmaster, batin Dongse. Lalu Paman Zhao melihat mayat dari bayi Dark Scale Viper dan bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena merasa sudah tidak bisa menyembunyikan fakta lagi, Dongse pun mulai jujur pada Paman Zhao soal permasalahannya dengan para gangster tadi. Lalu Paman Zhao menjelaskan kalau si bos geng Jia Wenlong itu nggak bisa dianggap remeh. Dia adalah orang yang menjalankan klub tinju bawah tanah distrik Qingxi dan punya banyak koneksi. Segalanya akan jadi merepotkan kalau berurusan dengan dia. Dia kan sudah melakukan jual beli telur Rune Beast yang ilegal. Kenapa nggak dilaporin ke polisi aja paman? Tanya Dongse. Pemilik aslinya kan anak anggota parlemen. Apa kau pikir akan semudah itu? Ucap Paman Zhao. Lalu Paman Zhao memutuskan akan membawa telur itu. Karena jika tetap di sana akan berbahaya bagi mereka berdua, terutama Xiaoxi. Betul juga Paman Zhao. Kalau telur ini tetap di sini, bisa bahaya buat Xiaoxi, batin Dongse. Lalu Paman Zhao menenangkan Dongse kalau masalah sama Jia Wenlong akan diurus olehnya. Tapi dia datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih pada Dongse tentang kejadian yang baru saja terjadi di sekolah. Lalu Dongse tanya tentang kondisinya si Qian. Paman Zhao bilang kalau si Qian tidak kenapa-napa, tapi dirinya masih kesal dengan perbuatan bocah-bocah cecunguk itu. Dia kesal karena orang tua dari si Fang Ji itu adalah Fang Jian, Rune Warrior rank E yang bekerja untuk parlemen. Jadi Paman Zhao nggak bisa macam-macam sama mereka.
Yang ada mereka akan menyerang Dongse. Gimana cara mereka menyerangku, Paman? Tanya Dongse. Paman Zhao juga nggak tahu pastinya. Tapi dia menyuruh Dongse untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.